Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammadin Fatih lima udah kawal hatim lima sabab wa nasril haqqi bil haqqi wa ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ferry Widayat Maja. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang yang mengambil tema lingkungan pendidikan yang baik maupun yang buruk. Di sini saya akan mengambil dari Quran surat Al-Isra ayat 16 sampai 17. Oh iya, tentang surat Al-Isra sendiri, Al-Isra punya arti perjalanan malam. Itu termasuk golongan Makkiyah, surat ke-17, juz 15, dan jumlah ayat keseluruhan 111 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqu 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul adzim. Kemudian dari terjemahan surat Al-Isra dari ayat 16, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepatutnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Terjemahan ayat 17 ialah, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nabi Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir ayat tafsir surat Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Menurut ahli qiraat sendiri berpendapat bahwasanya lafaz amarna dibaca tahfif, bukan amarna, dan kalangan ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maknanya. Menurut salah satu pendapat, makna yang dimaksud ialah kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di mewah di negeri itu dengan perintah takdir, seperti yang diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-Yunus ayat 24 yang berbunyi, ataha amruna lailan au nahara, tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam atau siang. Kemudian diperkuat lagi oleh firman Allah yang berbunyi, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Terdapat dalam surah Al-Araf ayat 28. Mereka yang berpendapat demikian mengatakan bahwa mana yang dimaksud ialah Allah menentukan mereka untuk melakukan perbuatan fahsyah, karenanya mereka berhak menerima adabnya. Kemudian tafsir surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Artinya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nabi Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan
kaum kafir Quraisy yang mendustakan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, bahwa dia telah membinasakan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya sesudah Nuh alaihissalam. Ayat ini menunjukkan bahwa generasi-generasi yang hidup di masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam terdapat hampir semuanya memeluk agama Islam. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam terdapat 10 generasi yang semuanya memeluk agama Islam. Dengan kata lain, ayat ini mengandung makna bahwa kamu sekalian, hai orang-orang yang berdasarkan Rasul SAW, tidaklah lebih mulia bagi Allah daripada mereka. Kalian telah meneruskan Rasul yang termulia, maka kalian lebih berhak mendapat hukuman daripada mereka yang meneruskan Rasul-Rasulnya di masa lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira, dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya, yakni Dia mengetahui semua amal perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan mereka. Selanjutnya kami akan menceritakan tentang sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu itu, kaum Nabi Nuh sangat-sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti apa yang telah diajarkan dari bapak-bapak mereka yang terdahulu, yaitu menyembah berhala, menyembah patung laut, dan menganggap perbuatan mereka itu sangat benar. Lagi-lagi syaitan mampu membujuk kaum Nabi Nuh untuk menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Nuh berhasil keluar dari segala kemusyrikan tersebut. Kemudian Allah mengangkat Nabi Nuh menjadi penerus risalah kenabian. Nabi Nuh alaihissalam mendapat beberapa petunjuk dari Allah untuk membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, setiap manusia memiliki umur yang panjang, dan Nabi Nuh sendiri pada diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tiada kenal lelah, tidak hanya kepada seorang-orang sekitar, namun juga kepada keluarganya. Istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh yang bernama Kanan itu sendiri, mereka terpengaruh dalam keadaan dan ikut-ikut pula durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sebagian kecil saja dari kaumnya yang mendengarkan dan mengimani ajaran beliau. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang maupun orang kaya. Sedangkan kaum Nuh yang kafir tidak suka bila berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Mereka menganggap bahwa derajat mereka jauh lebih tinggi daripada Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafita Rahmati akan melanjutkan kisah dari Nabi Nuh. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia yang tidak biasa, yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak mentaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Pemimpin kaum kafir itu kemudian berkata dengan rela mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, dengan syarat pengikut-pengikutnya yang terdiri dari orang-orang yang ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tapi Nabi Nuh menolak hal tersebut. Pemimpin kaum yang kafir merasa kesal, kemudian menantang Nabi Nuh alaihissalam, bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Dapat petunjuk Allah yang memerintahkan agar membangun bahtera yang besar di puncak bukit. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan bersama dengan para pengikutnya.
pembuatan bahtera memakan waktu yang lama. Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah. Beliau berdoa agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan pemimpin yang kafir itu tetap tinggal di muka bumi. Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Dengan bimbingan Allah SWT, Nabi Nuh dan pengikutnya telah merampungkan pembuatan bahtera tersebut. Ketika itu umur Nabi Nuh telah menginjak usia 600 tahun. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar bersiap-siap. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bumi diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya, sedangkan langit untuk menurunkan hujan. Nabi Nuh alaihi wasallam mengisi bahtera dengan para hewan atau binatang dan burung-burung. Kaum Nabi Nuh yang melihat itu pun merasa terheran-heran. Kemudian burung-burung atau hewan-hewan mulai mendekati atau mulai memasuki ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi wasallam. Binatang tersebut memasuki dengan cara berpasang-pasangan. Tidak ada jenis hewan pun yang terlewat. Bahtera Nabi Nuh yang besar pun cukup untuk orang atau kaum Nabi Nuh yang berada di dalamnya. Sementara hujan turun dengan derasnya. Akhirnya kaum Nabi Nuh pun sadar bahwa tempat tinggal mereka akan terisi penuh dengan air. Sementara dengan keangkuhan mereka tidak menganggap bahwa itu merupakan azab atau seperti yang sudah diancamkan atau diperingatkan kepada Nabi Nuh. Mereka hanya menyingkir untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Seperti Kan'an, putranya Nabi Nuh yang telah kafir dan tidak menerima peringatan dari ayahnya. Sementara air pun mulai naik, bahtera Nabi Nuh pun mulai terangkat. Orang-orang atau kaum Nuh yang berada di dalam bahtera tersebut mengucapkan syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka semua dari orang-orang yang zalim. Kemudian mereka pun memohon ampun atau memohon agar kaum Nuh yang zalim tersebut diberikan tempat yang baik, karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi tempat yang baik. Nabi Nuh alaihi wasallam pun melihat Kan'an yang sedang terombang-ambing di atas lautan banjir. Nabi Nuh alaihi wasallam ingin putranya seperti pengikutnya yang telah diselamatkan. Nabi Nuh alaihi wasallam pun mendapat teguran dan beliau pun menyadari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang selamat dari bencana air bah dan banjir yang melanda tersebut kecuali Nabi Nuh alaihi wasallam dan orang dan pengikutnya yang senantiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nuh, Nabi Nuh alaihi wasallam, putranya dan istrinya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang rasul atas pengikut-pengikutnya. Kehidupan manusia yang ada di muka bumi saat itu dimulai kembali dari Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya, atau disebut juga generasi manusia kedua setelah generasi Nabi Adam alaihissalam. Setelah sekian lama berada di lautan air, Allah kemudian memerintahkan bumi dan langit untuk mengeringkan air di sebuah tempat. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh karena air mulai surut.
Sementara itu langit juga berhenti mencurahkan air hujan. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya lantas mengucap syukur mengagungkan nama Allah. Mereka bersyukur karena mereka telah memperoleh pertolongan dan keselamatan. Nabi Nuh alaihissalam sama pengikutnya serta segenap makhluk hidup yang berada di dalam bahtera lalu keluar. Mereka lalu memilih sebuah tempat dan membangun tempat tinggal yang baru. Nabi Nuh alaihissalam sama istrinya yang lain dan 3 orang anaknya yang beriman bernama Sam, David, dan Em juga bersama-sama membangun tempat kediaman yang baru. Nabi Nuh alaihissalam tetap menanamkan ajaran tauhid dan mengingatkan untuk selalu menaati Allah. Kepada yang tidak beriman dan mendurhakai Allah telah tetap keputusan bahwa kepada mereka pasti akan ditimpakan azab. Terhitung Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 5 abad lamanya pada generasi umat manusia saat itu. Usianya pun mencapai 1000 tahun kurang 50 tahun. Keturunan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam telah pula menyebar mencari tempat tinggal yang baru. Dari Ibnu Abbas diceritakan Sam menurunkan golongan bangsa berkulit putih. Yafid menurunkan golongan bangsa berkulit merah dan coklat. Sedangkan Ham menurunkan golongan bangsa berkulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Arifin, NIM 2301001 180 116. Mata kuliah Tafsir Tarbawi Prodi PAI Mediamu Buniswa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang korelasi ayat ke-16 dan ke-17 surat Al-Isra dengan tema lingkungan yang baik dan yang buruk. Lingkungan yang baik dan yang buruk ini bisa kita dikatakan dengan surat yang ayat ke-16 dahulu. Ayat ke-16 dijelaskan bahwa orang-orang yang pada suatu kaum ataupun suatu bangsa itu orang-orang yang baik, maka lingkungannya pasti akan baik. Dan pada suatu kaum itu buruk, pasti akan buruk juga, akan dibinasakan oleh Allah dengan azab yang pedih pada suatu saatnya nanti, ataupun pada saat itu juga dengan keresahan musibah. Tetapi juga tidak dipungkiri lagi bahwa orang-orang baik itu akan dihukum dengan keresahan musibah untuk menguji kesabaran. Kita tidak tahu tentang rencana Allah yang Maha mengetahui. Tapi di sini bahwa lingkungan yang baik, yaitu sistem lingkungan yang baik, pergaulan remaja, pergaulan orang-orang itu menjadi motorik yang baik, output menjadikan manusia itu baik. Yang di sini adalah kumpulan manusia pada dominan kebaikan menghasilkan output produk manusia yang berbudi pekerti yang baik, yang memiliki sifat arif, yang memiliki kebijaksanaan, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya. Dan ini akan selaras dengan tindakan-tindakan lingkungan yang kurang buruk. Kalau lingkungan kurang buruk ini biasanya kan pada tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan-tindakan yang merusak kemerosotan, kebobrokan peradaban manusia, yaitu manusia yang tidak beradab lagi, manusia yang lebih meninggikan derajat kemanusiaan daripada derajat ke Allah Ta'ala. Itu juga akan boleh dikaji lebih dalam lagi. Tapi saya tidak memfokuskan tentang itu. Yang saya fokuskan adalah lingkungan yang baik membentuk produktivitas yang baik, lingkungan yang buruk membentuk produktivitas manusia yang buruk. Tetapi ini adalah sistem dominanisasi. Di mana sistem dominanisasi ini, lingkungan yang baik tidak serta-merta menghasilkan manusia yang baik juga. Adapun kalau manusia itu keluar dari lingkungan yang baik pada orang yang dengan perilaku yang buruk, itu adalah tidak salahkan oleh lingkungan yang baik itu sendiri. Kenapa kalau lingkungan baik bisa menjadikan orang itu menjadi orang buruk? Itu karena kesalahan subjektivitas manusia itu sendiri. Jadi manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi ditunjang oleh kedominanan beberapa faktor kedominanan lingkungan itu sendiri. Manusia bertanggung jawab atas subjektivitas manusia melakukan itu, tapi tetap lingkungan itu tetap membaut orang-orang yang baik. Yang kedua adalah lingkungan yang baik serta tidak bisa dipikirkan untuk menjadikan orang yang buruk semua. Mungkin ada orang yang baik masuk kepada lingkungan yang
buruk, untuk mendakwahkan kebaikan agar lingkungan itu menjadi lebih baik. Jadi tidak bisa didominasi, tidak bisa digeneralisasikan lingkungan yang buruk itu menghasilkan orang-orang yang buruk, tetapi juga bisa ini premis yang parsial, orang-orang yang lingkungan yang baik cenderung orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk cenderung orang-orang yang buruk. Ini enggak apa-apa, tetapi tidak bisa digeneralisasikan seperti itu. Walaupun tetap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, berkorelasi dengan ayat turunnya Al-Isra ayat 15 tentang manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan pada tanggung jawab pada orang lain. Yang kedua adalah tentang ayat ke-17 yang menjelaskan bahwa kemerosotan kebobrokan peradaban itu setelah kaumnya Nabi Nuh sudah pasti ya. Ini seperti ketetapan Allah. Kita mengerti zamannya Nabi Muhammad itu zamannya jahiliyah, penaklaran sangat brutal. Manusia itu sangat kebobrokan penalaran, kebobrokan pemikiran. Yang istimewanya manusia itu adalah pemikiran. Tetapi pada zaman setelah Nabi Muhammad, yakni setelah Nabi Nuh lagi, pada zaman kita sekarang itu kita kelebihan pengakalan, kita kelebihan penalaran menjadi pendewaan. Jadi manusia berlandaskan alam, memutuskan rantai dogma agama itu keliru. Seharusnya manusia itu menggunakan nilai-nilai keagamaan, tidak keluar dari nilai-nilai keagamaan untuk menuju tindakan-tindakan preventif kemanusiaan. Itu keliru. Yang saya tekankan di sini adalah lingkungan yang baik dan buruk itu yang keburukan dari realitas kehidupan zaman modern adalah manusia mendewakan pengakalan. Ini itu keburukan amoral, bahwa manusia tidak lagi percaya pada dogma-dogma kode etik agama. Mereka bisa lepas dari kehidupan, keterangan batin mereka terguncangkan. Nah, di sini kita tetap harus kuat pada keimanan kita menjadi seorang muslimah yang baik dan benar, atau mau mengikuti modernisasi dengan kebebasan kemanusiaan. Itu juga lingkungan yang baik dengan dalih kebebasan kemanusiaan. Dia mengatakan itu kebaikan. Karena apa? Karena kebebasan manusia terlepas dari keagamaan itu dalam perspektif sains dan keagamaan boleh saja, tapi dalam perspektif keagamaan itu adalah kemerosotan amoral. Makanya kita harus memilah mau tetap beragama atau mau mengikuti zaman modern. Ketika beragama kita bisa memodernkan, jadi memadukan nilai-nilai kemodernan dengan memadukan nilai-nilai agamawan, jadi merelevankan agama Islam kembali. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kalau ditulis pohon-pohon itu jadi tinta, dan pohon-pohon itu jadi pena, dan laut-laut samudra itu jadi tinta, tidak akan cukup menuliskan maksud dan makna pada Al-Quran, dan tidak akan cukup sampai manusia bertemu Tuhannya. Jadi lingkungannya baik menuju kepada manusia yang berilmu untuk merelevankan zaman menjadi manusia yang lebih paripurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah Nabi Nuh dan surat Al-Isra tadi, kita dapat sedikit memetik sebuah amanat ataupun hikmah yang terkandung di dalamnya. Dari kisah Nabi Nuh tadi, kita bisa sedikit memetik amanat, yaitu seberapa besarnya kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi kaumnya dan keluarganya sendiri. Mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan tidak mau menaati perintah dari Nabi Nuh, sehingga Allah memberikan azab kepada mereka, yaitu sebuah air bah ataupun banjir yang sangat besar. Dan pada saat kala itu Nabi Nuh sudah menyiapkan suatu bahtera untuk menyelamatkan kaum-kaumnya dan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Nabi sudah menyuruh mereka untuk naik ke dalam bahtera atau kapal tersebut, tetapi mereka tetap acuh dan tidak mau mendengarkan perintah Nabi Nuh, sehingga mereka tenggelam dalam sebuah air bah yang sangat besar. Itulah kesabaran Nabi Nuh yang diuji pada saat kala itu. Keluarganya sendiri tidak mau ikut dalam perintah Nabi Nuh, dan kaumnya itu juga tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh. Dan pada kala itu Nabi Nuh sangat bersabar. Dari surat Al-Isra ayat 16 dan 17 tadi, kita dapat memetik sebuah pelajaran, yaitu kita harus tetap istiqomah di jalan Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Seberapa banyak kaum yang telah terkena azab akibat perbuatannya sendiri. Mereka tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan terus melakukan larangan-larangan dari Allah.
akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka karena perbuatannya mereka sendiri. Dari kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh air bah yang sangat besar, dari kaum Lut yang terkena hujan api yang sangat mengenaskan, dan masih banyak lain. Dan kita sebagai umat Islam yang menaati perintah Allah, kita harus tetap istiqomah di jalan Allah. Oleh karena itu, di dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, kita harus tetap istiqomah di jalan Allah agar kita terhindar dari azab-azabnya, dan kita harus terus menjalankan larangannya. Semoga kita dihindarkan dari kejamnya dan panasnya siksa api neraka.